Tes, tes, tes. Oke, gimana dengan sekarang? Apakah masih belum bisa terdengar jelas juga? Gak ada pinjaman lain lagi. Yang itu tadi gak bekerja dengan baik. Halo. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi dengan fungsi tujuan Z ini dan fungsi batasannya, kita ingin menyelesaikan masalah memaksimumkan laba. Katakan ini kita ingin memaksimumkan. Nah, untuk menyelesaikan linear programming menggunakan metode grafik, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar fungsi batasannya terlebih dahulu. Yang selanjutnya bisa mencari titik kritisnya atau kemungkinan nilai Z tersebut optimum. Bagaimana cara kita menggambarkannya? Pertama, kita cari titik potongnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita ada dua X, sumbu aksis X dan aksis X1 dan aksis X2 atau sumbu X1 dan sumbu X2. Nah, pertama kali yang harus kita gambar adalah garis kendalanya. Garis kendala pertama 2x1 kurang dari sama dengan 8. Nah, kita bisa menggambarkan kendala pertama 2x1 kurang dari sama dengan 8 itu dengan cara mengubahnya terlebih dahulu ke bentuk kanoniknya. Bentuk kanonik maksudnya gimana? Kurang dari sama dengan itu kita ubah menjadi tanda sama, yaitu mengubahnya 2x1 sama dengan 8. Seperti ini. Dari persamaan-persamaan ini kita ubah terlebih dahulu ke bentuk kanonik, yaitu mengubah tanda ini menjadi tanda sama dengan. Jadi yang tidak bertanda sama dengan diubah menjadi sama dengan. Itu adalah bentuk-bentuk kanonik. Nah, yang pertama 1 kurang dari sama dengan 8 berarti bentuk kanonik adalah 2x1 sama dengan 8. Iya, jadi untuk yang persamaan pertama, berarti titik X1 berada di titik 4. Sumbu X1 titik 4. Untuk yang 3X2 kurang dari sama dengan 15, berarti sumbu X2-nya, titik potong X2-nya berada di titik 5. Nah, untuk yang ketiga ini, kita akan menggunakan Aduh, saya juga bingung masalahnya ada di mana juga. Seperti ini gimana? Masih mendengung? Atau kurang jelas? Masih mendengung kah? Iya, karena akunnya saya cabut. Jadi suaranya akan tapi kalau saya tancapkan, itu tadi ada yang bilang putus, ada yang bilang saya juga bilang saya nggak tahu ada di mana. Mungkin memang masalahnya ada di headphone saya. Masih mendengung sekarang? Saya lanjutkan.
Nah, untuk persamaan ketiga, berhubung ini ada dua variabel, jadi karena ada dua variabel, kita menggunakan asumsi. Yang pertama, kita ingin cari tahu titik potong sumbu X yang berada. Asumsinya X2 kita cari titik potong pada 1. Berarti asumsinya X2 sama dengan. Nah, jika X sama dengan 0, berarti X1 sama dengan 5. Jika kita ingin mencari titik potong pada sumbu X, maka asumsinya X1 adalah 0. Untuk nilai X2-nya adalah sama dengan 6. Nah, berikutnya perhatikan grafiknya. Seperti katakan tadi, untuk fungsi kendala yang pertama, karena hanya ada satu variabel, berarti bisa langsung diketahui untuk pada sumbu X1 adalah 4. 4 dan 0. 0 ini miliknya X2 karena X ada, berarti titik potongnya ada di X1. Dan berupa garis vertikal. Sedangkan untuk fungsi kendala yang kedua, 3x2 dengan 15, karena dia nggak ada X1-nya, jadi titik potongnya ada di sumbu X2. Dan berupa garis horizontal. Perlu diingat di sini, jika kalian mempunyai persamaan yang hanya memiliki variabel, maka hanya akan berbentuk kalau nggak vertikal, horizontal. Nggak akan terbentuk garis diagonal ini jika variabelnya hanya ada, kalau nggak X1, 2, X ya Y. Jika kalian mempunyai dua variabel dalam satu persamaan, maka yang terbentuk adalah garis diagonal. Nah, dari persamaan yang ketiga, 6x1 ditambah 5x2 sama dengan 3, maka titiknya sumbu X1, titik potongnya di titik 5, karena asumsinya X2 berarti X1 titik 5. Sedangkan untuk asumsi sama dengan 0 berarti potong di sumbu X2 ada titik 6. Di sini kita bisa menggambar garis-garis kendalanya seperti ini. 1, 2, dan 3. Nah, untuk mencari lokasi atau daerah yang merupakan daerah untuk permasalahan memaksimumkan itu adalah daerah di bawah garis-garis yang berpotongan, garis-garis kendala yang berpotongan. Jadi coba dari garis kendala pertama, garis kendala kedua, dan garis ketiga, daerah yang di bawah garis-garis kendala tersebut, ketiga garis tersebut adalah daerah warna abu ini yang bernama visible. Jadi daerah atau daerah nilai kalian. Nah, titik punya di mana? Kritisnya ada di mana? Ada di perpotongan tiap garis kendala. Jadi di sini kita menemukan titik kritis. 1, 2, 3, 4. Di sini A, B, C, dan D. Nah, dari keempat titik ini akan mengetahui manakah yang akan memberikan nilai paling pada kita. Karena tadi fungsinya Z, berarti kita akan mencari nilai Z paling besar. Untuk titik A, titik ini berarti X1-nya adalah 2-nya adalah 0. Kita tinggal memasukkan saja pada fungsi Z, merupakan, saya lupa tadi fungsi Z-nya berapa.
Z sama dengan 3x1 plus X2. Jadi karena X1-nya 4 dan X2-nya 0, berarti nilai Z-nya adalah sama dengan 3 dikalikan 4, 1, dan 5 X2. X2-nya adalah 0, berarti 5 dikali 0, 0. Nah, berarti pada titik A ini nilai adalah 12. Pada titik B, di titik B, titik perpotongannya adalah di titik 14, X2-nya 6 per. Caranya bagaimana untuk mencari 6 per 5 ini? Di sini nggak ada patokan nilai. Nah, caranya adalah dengan cara substitusi dan eliminasi dari garis yang berpotongan. Jadi titik B ini akan hasil dari perpotongan dari garis kendali. Nah, dari carilah nilai X1 X2-nya. Di sini X1 lihat hasilnya 4. Berarti tinggal masukkan saja ke salah satu persamaan. Dari sini nanti akan ketahuan nilainya untuk berapa. Per 5. Jadi tinggal dimasukkan saja ke fungsi Z, Z, yaitu sama dengan 3 kali 4, X1, dan 5 dikalikan 5. Hasil ketemu X-nya, yaitu ini sama dengan 18. Jadi nilai Z pada titik B dengan 18. Kemudian pada titik C. Pada titik C sudah bisa diketahui nilai X yaitu 5. Karena ada garis horizontal dari kendala yang kedua. Jadi kita tinggal titik X caranya sama dengan yang B, X2 untuk B. Nah, dari sini titik C ini menggunakan samaan kendala yang kedua dan kendala yang ketiga, kita menemukan X1-nya 5 per 6. Dengan X1 5 sama dengan 6 dan X2 sama dengan 5, kita nilai Z ketemu 7,5. Dan titik D, ini sudah pasti diketahui nilai X1-nya 0, karena titik potongnya di sumbu X2. Jadi nilai X2-nya adalah. Nah, ini tinggal saja ke fungsi Z, sehingga bisa didapat Z dengan 25. Nah, dari titik A, C, dan D ini, Z yang paling besar adalah di titik C. Titik C yang merupakan 5 per 6 dan 5 ini merupakan titik optimal atau kritis untuk menyelesaikan masalah Z sama dengan 3X plus 5X. Nah, dari sini masih belum bisa memahami atau mana yang belum bisa dipahami? Jika memang sudah, tolong dikerjakan soal yang saya tadi. Oke. Jadi tolong dikerjakan soal yang ini. Satu ini. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan.